Analisis regresi ganda atau multiple regression analysis adalah analisis regresi dengan jumlah prediktor lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa lebih dari 10. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan belajar mengenai analisis regresi 2 prediktor. Yang paling penting dari analisis regresi adalah bahwa selain mencari korelasi di antara prediktor-prediktor dengan kriterium, analisis regresi akan digunakan untuk meramalkan atau memprediksi kriterium tersebut. Lalu, kita juga akan melihat apakah ramalan kita atau prediksi kita itu betul-betul bisa digunakan untuk memprediksi suatu variabel di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dan sekaligus juga saya akan menunjukkan keunikan dari analisis regresi ganda adalah misalnya ada 2 variabel prediktor, yaitu minat dan bakat. Minat bisa kita korelasikan dengan prestasi. Semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu mata pelajaran atau mata kuliah, maka prestasinya di mata kuliah tersebut akan meningkat. Jadi, minat memiliki korelasi positif dengan prestasi belajar. Bakat juga memiliki korelasi yang positif. Kalau dia memiliki bakat di suatu bidang yang sesuai dengan keinginannya, maka prestasinya di bidang tersebut juga akan tinggi. Jadi, korelasi antara minat dengan prestasi kita sebut R1, bakat dengan prestasi korelasinya kita sebut R2. Minat dan bakat ketika kita gabungkan atau secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar, maka korelasinya kita sebut dengan R. R ini adalah hasil dari analisis regresi ganda. Artinya, ketika seseorang mempunyai minat yang tinggi terhadap suatu mata kuliah, lalu dia mempunyai bakat yang juga lebih di bidang tersebut, maka prestasi belajarnya akan menjadi semakin tinggi. Sehingga bisa kita katakan bahwa X1 minat dan X2 bakat merupakan variabel yang saling menunjang. Sehingga ketika mereka secara bersama-sama kita korelasikan dengan prestasi belajar, maka nilai R atau nilai analisis regresi ganda mereka akan lebih besar dari R1 maupun R2. Contoh yang berbeda itu saya berikan dengan variabel percaya diri dan konformitas untuk memprediksi perilaku agresif. Kepercayaan diri dengan perilaku agresif, korelasinya adalah R1, memiliki korelasi yang negatif. Artinya, ketika seseorang itu kepercayaan dirinya tinggi, maka perilaku agresifnya akan rendah. Sebaliknya, konformitas dengan perilaku agresif memiliki korelasi yang positif. Semakin tinggi konformitas seseorang, maka perilaku agresifnya akan semakin tinggi. Jadi kita lihat bahwa kedua prediktor ini memiliki korelasi yang berbeda atau mereka merupakan variabel yang saling mematikan. Sehingga ketika mereka digabung menjadi 2 prediktor yang mempengaruhi perilaku agresif, nilai R atau regresi ganda itu akan lebih kecil dari R1 dan R2. Jadi bisa kita sebut orang yang percaya diri, maka konformitasnya juga akan menjadi rendah sehingga perilaku agresifnya akan menjadi rendah. Ini adalah persamaan regresi untuk analisis regresi 2 prediktor. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi untuk X1 atau prediktor pertama, lalu C adalah koefisien regresi untuk X2 atau prediktor yang kedua. Sebagai contoh, ini tadi sudah saya jelaskan di awal, kita ingin melihat apakah
Bakat dan minat itu mempunyai korelasi dan bisa memprediksi prestasi di masa yang akan datang. Ini adalah datanya, X1 untuk bakat, X2 untuk minat, dan Y adalah prestasi belajar. Silakan Anda selesaikan tabel ini. X1 kuadrat adalah kuadrat dari X1, X2 kuadrat adalah kuadrat dari X2, Y kuadrat adalah kuadrat dari Y, X1, X2 adalah perkalian antara X1 dengan X2, X1Y adalah perkalian X1 dengan Y, X2Y adalah perkalian dari X2 dengan Y. Lalu hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa Anda total dari masing-masing kolom. Setelah kita mendapatkan nilai dari tabel, nilai tabel tersebut akan kita gunakan untuk menghitung semua langkah-langkah yang ada di sini untuk menghitung rata-rata. Saya kira Anda sudah tidak ada masalah ketika menghitung rata-rata ya. Langkah berikutnya kita akan menghitung deviasi. Akan ada 6 deviasi di sini. Anda bisa lihat masing-masing nilai yang dimasukkan ke dalam rumus masing-masing deviasi kita dapatkan semua dari nilai tabel di depan. Jadi Anda silahkan langsung memasukkan nilai-nilai dari tabel di depan. Sebagai contoh, misalnya untuk mencari sigma Y kecil kuadrat, kita masukkan nilai sigma Y besar kuadrat dan seterusnya sehingga didapatkan nilainya sebesar 15,6. Dan seterusnya kita lakukan ini pada deviasi yang lain. Nah, yang penting untuk diingat adalah mulai langkah ketiga, Anda sudah tidak perlu melihat nilai dari tabel, tapi mulai langkah ketiga, nilai yang kita gunakan untuk menghitung atau untuk melakukan perhitungan pada analisis regresi adalah nilai deviasi yang sudah kita hitung pada langkah kedua. Jadi, semua rumus di sini ada rumus B, rumus C, itu semua adalah nilai dari langkah kedua atau langkah menghitung deviasi. Ketika Anda memasukkan lagi angka-angka ini dari tabel, berarti hitungan Anda nanti akan salah. Seperti ini adalah nilai deviasi. Kita masukkan saja nilainya semua, didapatkan nilai B sebesar 0,136. Untuk C diperoleh nilai 0,292. Untuk menghitung A, ini agak sedikit tricky ya. Jadi untuk menghitung A, setelah dimasukkan nilainya, nilai-nilai ini adalah nilai dari rata-rata X1, lalu yang ini adalah nilai rata-rata X2. Ini adalah nilai B dan C yang barusan kita cari di atas. Nah, untuk menghitung A, pertama di kalkulator Anda masukkan nilai 6,6, Anda kurangi dengan 1,496. Lalu Anda pencet sama dengan. Hasil dari pengurangan ini baru Anda kurangi dengan 3,699. Hasilnya akan didapatkan 1,405. Kadang-kadang ada kalkulator yang ketika kita langsung memasukkan semua nilai ini, hasilnya akan berbeda. Jadi prosedurnya seperti itu ya, supaya Anda tidak salah untuk mendapatkan nilai A. Lalu nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan regresi. Jangan lupa ketika menjawab soal persamaan regresi harus ditulis seperti ini. Berikutnya kita akan menguji signifikansi persamaan regresi. Silahkan diikuti prosedurnya. Ini kita kembali lagi menggunakan nilai deviasi yang sudah kita dapatkan tadi ya. Ini semua nilai deviasi. Untuk DB, M ini adalah banyaknya prediktor. Karena kita sekarang 2 prediktor, maka prediktornya sama dengan 2. Ini digunakan nanti untuk
melihat tabel F juga. Untuk melihat tabel F, sama prosedurnya seperti melihat tabel F ketika kita di analisis variansi. Ini kesimpulan dari persamaan regresi, karena F yang kita peroleh itu lebih besar dari F tabel yang 5%, berarti persamaan regresi tersebut secara signifikan, jadi signifikan ya, bukan sangat signifikan, dapat digunakan sebagai dasar prediksi terhadap prestasi siswa berdasarkan bakat dan minatnya. Menghitung taraf korelasi, ini adalah R kuadrat, ini adalah korelasinya secara bersama-sama 0,698. Ingat, di langkah 6, menguji signifikansi taraf korelasi, silahkan diikuti prosedurnya. Ini adalah uji signifikansi taraf korelasi, lebih besar dari yang 5% tapi lebih kecil dari yang 1%, sehingga korelasinya signifikan. Baik, untuk sumbangan relatif, ada kunci yang harus kalian ingat. Hasil penjumlahan dari sumbangan relatif X1 dengan sumbangan relatif X2 totalnya harus 100%. Ketika Anda memperoleh nilai sumbangan relatif kedua variabel ini, dijumlahkan nilainya tidak 100%, berarti hitungan Anda ada yang salah. Silakan dicek ulang lagi perhitungannya, apakah salahnya di tengah ataukah salahnya ada sejak di awal ya. Namun kalau misalnya yang berbeda itu hanya sedikit saja di belakang koma, sehingga hasilnya nanti didapat 100,1%, itu masih diperbolehkan. Lalu untuk sumbangan efektif, ada satu lagi kunci untuk sebagai kontrol apakah hitungan Anda sudah benar atau masih salah. Anda jumlahkan sumbangan efektif X1 dengan sumbangan efektif X2. Ketika jumlahnya sama dengan nilai R kuadrat pada langkah 6, nanti silahkan dilihat slide-nya di langkah 6. Saya ulangi, ketika jumlah ini sama dengan nilai R kuadrat pada langkah ke-6, maka hitungan Anda sudah benar. Jadi kalau ini kita total, nilainya adalah 48,7%. R kuadrat pada langkah 6 nilainya adalah 0,487. Jadi kalau kita kali dengan 100%, maka hasilnya akan menjadi 48,7%. Kalau ternyata hitungan Anda itu keliru atau tidak sebesar R kuadrat, maka hitungan Anda ada yang salah ya. Jadi silahkan dicek ulang.